Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambungan dari video yang sebelumnya. Di video sebelumnya, kalau kita lihat yang sudah dibuat, sudah sampai kepada bagaimana membaca data dari database. Database yang kita gunakan adalah Biodataku. Di sini kelihatan bahwa kalau ini diklik, nah ada sampai di sana. Ini namanya komponen yang ada di Bootstrap, namanya modal. Selanjutnya kita lihat target. Kalau nanti program ini sudah selesai, yang CRUD, create, read, update, delete, dan ini adalah versi yang create. Kalau sudah selesai akan tampil seperti ini. Diklik tombol add, lalu masukkan nama. Katakan di sini namanya adalah Gofar. Kemudian laki-laki, ini Padang. Create. Nah, ada muncul Gofar di sini. Targetnya seperti itu. Program ini sekarang belum bisa, baru sampai ada tampil modal seperti ini. Konsepnya sudah ada tetapi belum berfungsi. Tombol ini belum berfungsi. Baik, silakan dibuka kembali project aplikasi pribadi. Kemudian perhatikan di indeks. Ya, di indeks ini inilah tombol tadi yang digunakan. Kemudian akan dicari alamat namanya biodata add. Biodata add itu ini dia. Nah, input data. Nah, selanjutnya akan dimodifikasi di bagian modal body. Di modal body inilah kemudian nanti akan diprogram. Di sana di bagian sini ini didorong ke dalam dulu, tekan di blok, ditekan tombol tab, lalu di sini ada form. Ya, ini ada method post. Oke, dan form ini ditarik ke bawah sebagai tutupnya di sini. Nah, oke, ini tag form. Lalu ditambah di sini NC type. Ini multipath, kemudian form data. Nah, kemudian disinilah kita buatkan namanya label. Ini nama, lalu input, tipenya teks, variabelnya name, nama. Nah, dapat dari mana nama ini? Balik ke sini di dalam biodataku. Form tadi digunakan menyiapkan isian untuk bisa mengisi data ke dalam tabel pribadi. Tabel pribadi ini struktur datanya seperti ini. Ada ID, nama, Jekyll, dan alamat. Persis seperti itu. Itu yang dicoba. Maka di sini namanya nama. Nah, kemudian simpan. Coba di refresh. Nah, ada di sini di sebelah kanan tombol kolom isiannya. Kalau kita ingin taruh dia di bawah, disetting dulu sedikit. Maka di sini ada namanya class form control agar dia ada di bagian bawah dari label. Benarkah? Refresh dulu. Nah, seperti itu. Baik, nama sudah. Kemudian berikutnya Jekyll, baru alamat. Kemudian di sini ada label, jenis kelamin. Nah,
Untuk mengisinya ini supaya bisa tampilannya sama seperti yang ada di sini. Nah, ada combo, kemudian ada buka pilihan. Silakan dikunjungi Get Bootstrap. Bootstrap di komponen. Nah, di sini namanya ada select. Ya, select ya. Nah, select seperti ini. Ya. Ini tampilannya akan tampak seperti ini. Nah, silakan ini di copy semua. Paste di sini. Nah, silakan di blok, kemudian tekan tombol tab, dirapikan. Nah, ini form select. Nah, ini adalah pilih jenis kelamin, kemudian laki, ini blok, dan letakkan pastekan kemari. Di sini perempuan, blok lagi, pastekan ke sini. Ini tidak dipakai. Laki-laki, teks laki-laki yang ada di sini akan tampil di dalam form. Teks laki-laki yang ada di sini ini akan disimpan ke dalam database. Ya, di sini tambahkanlah sebuah variabel namanya Jekyll. Nah, di sini tambahkan sebuah name namanya Jekyll. Kemudian berikutnya label, alamat. Nah, inputnya mirip seperti ini, copy saja. Ini alamat. Ya. Kemudian periksa di browser, refresh. Nah, sudah bisa di sini. Ini Jekyll laki-laki, alamat Padang ya. Tetapi tombol ini belum berfungsi, tombol save ini. Oke, sekarang kita fungsikan tombol save. Nah, untuk ini ganti button ini menjadi input. Lalu ini tambahkan name, namanya simpan. Kemudian bikin sini value. Value sama dengan save. Nah, seperti itu. Value sama dengan save. Nah, kemudian di bagian sini kita coba program. Tujuannya adalah apabila ditekan atau diklik tombol save, nanti kemana alur logikanya. Nah, save ini jadi acuan kita nanti. Tombol simpan ini, name simpan. Nah, jadi simpan ini menjadi acuan. Jika makro $post sama dengan simpan, simpannya maksudnya simpan yang ini. Simpan. Maka coba kita jebak di sini. Dibuatkan sebuah echo. Lupa. PHP. Ini ada dua teknologi yang berbeda di sini. Kita sajikan satu dalam satu laman web, maka harus dibuat di PHP-nya echo saya aktif. Ini kodenya debug. Kalau nanti tombol save ini diklik,
keluar dia, berarti tombol ini sudah aktif. Refresh. Ternyata belum aktif. Oke, balik ke coding. Oh, ini tipenya submit, bukan button. Refresh. Ini dia, ini harus dalam form dia. Dorong ke dalam. Iya, supaya kelihatan batasnya. Refresh. Tombol yang dimaksudkan itu dengan logic yang ini, bagian program yang kita bangun ini. Nah, di sini kemudian akan kita buat sebuah objek namanya model, bersumber dari kelas model, bahwa akan dibuat sebuah variabel namanya insert dari model itu sendiri, dipanggil method namanya insert. Nah, method insert ini kemudian harus dibuat dulu. Ini belum ada, letaknya di dalam model di sini. Nah, kalau ini ujungnya function fetch, maka di sini akan dibuat lagi. Buatlah di sini function public function namanya insert seperti ini. Nah, udah masuk deh ya. Nah, kemudian di insert ini didefinisikan semua variabel-variabel tadi yang ada di depan, yang di bagian indeks. Satu persatu akan kita cek dia, apakah dia sudah ada benar digunakan kalimat di variabel itu atau bukan. Jadi semua variabel ini akan dicek satu persatu apakah betul namanya sama dengan dia, nama, kemudian Jekyll, lalu alamat. Dicek satu persatu di dalam model sebelum disimpan dalam database. Ini lebih kepada kehati-hatian supaya menyimpan data yang benar saja. If is set $post nama, kemudian di sini lambang dan. Karena berikutnya yang dibuat itu mirip-mirip, maka ini diblok dan di-copy. Diblok dan di-copy. Di sini ini untuk Jekyll dan ini untuk alamat. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah apakah variabel nama, Jekyll dan alamat itu ada dibuat di dalam form input tadi. Itu maknanya. Kemudian setelah itu ada memang dia, dicek lagi apakah not empty dari variabel nama tadi yang ada di input. Nah, not empty berarti berisi. Apakah maksudnya adalah aplikasi ini tidak akan mau bekerja kalau nama tidak diisi, jenis kelamin tidak diisi, dan alamat tidak diisi. Salah satu dari ketiga yang tidak diisi, dia tidak mau bekerja. Maka cara menjelaskannya di sini, apakah nama itu berisi. Yang kata lain, if not empty berarti tidak kosong. Ya, tidak kosong berarti apa? Berisi dia. Di sini dan apakah
Jekyll berisi dan apakah alamat tidak kosong. Nah, itu dia. Jika nama berisi dan Jekyll berisi dan alamat berisi, baru boleh diproses. Salah satu pun dari ketiganya empty atau kosong, tidak diproses. Maka dibuat di sini nama sama dengan $post nama, kemudian Jekyll sama dengan $post Jekyll, dan alamat sama dengan $post alamat. Nah, ini dia yang kemudian akan dimasukkan satu persatu variabel itu ke dalam database. Selanjutnya baru ada kita buat query. Nah, query di sini. Query untuk menyimpan data ke database. Ini string query. $query sama dengan, nah, apa isinya ini? Isinya perintah SQL. Silakan dibuka kembali SQL. Di sini perhatikan di SQL ini bagaimana cara menginput data ke dalam database. Pertama bisa dengan perintah insert. Berarti dimasukkan melalui form yang disiapkan oleh MySQL. Cara yang kedua ini menggunakan insert. Nah, apabila di sini saya masukkan datanya adalah namanya, katakanlah di sini saya masukkan namanya test, karena ini auto increment. Ini pun dihapus, auto increment juga karena tidak sama jumlahnya. Ini menjadi test. Ini laki-laki Padang. Oke, lalu go. Perhatikan. Nah, inserted berhasil. Tes laki-laki Padang. PA besar. Perhatikan. Tes laki-laki Padang. Berhasil. Maknanya adalah perintah untuk input data ke database menggunakan perintah SQL adalah ini. Nah, inilah kemudian yang di copy dan di paste ke sana, supaya nanti proses input data menggunakan form atau aplikasi adalah berhasil. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini dihapus tadi karena dia untuk auto increment. Ini juga dihapus. Otomatis dia ID-nya bertambah. Lalu ini menjadi nama, nama yang ini maksudnya variabel yang itu. Kemudian yang ini adalah $Jekyll. Sementara yang ini adalah $alamat. Nah, inilah perintah yang digunakan dengan SQL. Selanjutnya, setelah selesai kita dibangun SQL tadi, maka dibuat koneksi, dibangun koneksi ke dalam database menggunakan list-con query. Jika SQL sama dengan $SQL sama dengan $this connection query $query. Nah, kalau dia berhasil, maka di sini akan muncul perintah echo ini script. Di copy aja script, lalu isinya ini apa? Alert data berhasil disimpan.
data berhasil disimpan. Nah, kemudian ini di copy. Setelah berhasil disimpan, tentu dia balik ke program tampilan utama tadi. Program tampilan utama tadi itu adalah index. Maka window.location horizontal referensi index.php. Nah, supaya dia balik ke program utama. Begitu program berhasil input, dia akan balik ke tampilan utama. Jika tidak, else, maka di sini data gagal disimpan. Nah, copy aja ini, data gagal disimpan. Di bawahnya lagi, di sini else, data tidak lengkap. Maknanya kalau ada nama belum diisi, tidak mau diproses, tidak lengkap. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah akhir ya. Kalau tadi ini awal insert atau input data, maka ini akhirnya. Ini end input data. Oke. Dicoba apakah berhasil. Refresh. Oke, ini tadi yang barusan dibuat tes. Coba refresh lagi. Oke, ini tadi yang tes padang tadi. Sekarang masukkan yang baru. Namanya Indah Permata Perempuan, ini Bandung. Lalu simpan, masuk Indah Permata Perempuan Bandung. Oke, ini sudah berhasil dibuat. Kemudian kalau kita ingin sedikit geser ini ke bawah terlampau dekat antara garis dengan judul, itu settingannya ada di index di bagian sini, row margin top 2, M2 margin T top ya, dari atas itu 2 ya. Di refresh apakah dia turun? Nah, turun sedikit gitu. Jadi ini sudah berakhir. Di sesi yang berikutnya dari CRUD, program yang ditawarkan tadi mengenai CRUD, kita sekarang ada pada yang kedua, yaitu create sudah didemokan barusan. Inilah hasilnya. Artinya sudah selesai 2 fungsi program yang sudah perlu dibuat sebelumnya. Yang pertama adalah membaca data dari database, yang kedua adalah menambah data atau create data. Jika materi video ini berguna bagi Anda, tolong bantu subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.